Seperti biasa, ada sedikit muqaddimah fiqhiyah yang kita dengan kitab Taqrib karangan Imam Abi Suja, dan kita masih di dalam pembahasan sujud sahwi. Sujud sahwi, ada sebab-sebab sujud sahwi. Kemarin sudah kita sebutkan, di antaranya sebab sujud sahwi adalah meninggalkan ba'dhan min ab'adis sholati, sunat ab'ad, tidak kunut dan tidak tasyahud awal. Itu sudah pada pertemuan yang lalu. Sekarang kelanjutannya yang kedua adalah sebab sujud sahwi. Yang kedua adalah ragu tentang bilangan rakaat yang telah ia lakukan. Misalnya di rakaat yang ketiga dia ragu apakah dia yang ketiga atau yang keempat. Sholat duhur ini ketiga atau keempat. Jika kita ragu dalam satu sholat apakah ini rakaat ketiga atau keempat, maka hendaknya yang kita pilih adalah yang sedikit. Maka kita anggap 3 lalu ditambah 1. Kita anggap 3 ditambah 1. Sama, ini rakaat yang kedua atau ketiga. Sholat maghrib. Jadi kedua ditambah 1. Nah, tambahannya itulah kemungkinan sekali itu adalah tambahan yang sesungguhnya. Kalau disengaja batal, cuman kita kan dalam keadaan ragu. Maka bagi siapapun yang melakukan sholat seperti ini disunnahkan setelah itu sujud syahwi. Orang mungkin saja lupa menghitung rakaatnya. Ini rakaat keberapa sih? Ambil yang sedikit, tambah lagi. Kemudian setelah itu sujud syahwi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan sesuatu yang jika disengaja batal, jika tidak sengaja tidak batal, dan dia melakukan dengan tidak sengaja. Semua pekerjaan di dalam sholat, jika kita lakukan dengan sengaja itu batal, tapi kita melakukannya dengan tidak sengaja dan tidak batal. Contoh, makmum masbuk ini yang banyak terjadi. Makmum masbuk itu kan seharusnya ya setelah imam itu assalamualaikum dia nambah 1 berdiri. Cuman saking khusyuknya ini santri ikut salam dengan imam. Setelah ikut salam dengan imam, setelah beberapa detik kemudian baru sadar, kurang 1. Nambahlah 1 rakaat lagi. Maka salamnya tadi itu kalau disengaja dia sadar batal. Cuman dia melakukannya dengan tidak sadar maka tidak batal. Disunnahkan sujud syahwi. Disunnahkan sujud syahwi. Begitu juga kerjaan-kerjaan yang lainnya. Yang jika disengaja batal, kalau tidak tidak batal maka saat itu disunnahkan untuk sujud sahwi. Ini diantaranya. Kemudian yang keempat adalah memindah rukun di dalam sholat. Kalau yang membatalkan jelas jika disengaja batal, kalau tidak enggak. Rukun yang tidak membatalkan jika dipindah.
Contoh, Fatihah itu kan rukun qauli. Fatihah sama tasyahud. Tak taunya apa? Dia membaca Fatihah pas ruku. Iseng banget nih orang. Tidak batal. Dan sholatnya tetap sah asalkan Fatihah di tempatnya juga dibaca. Maka saat itulah dia sujud syahwi. Lagi berdiri setelah dia membaca Fatihah waladhdallin amin, baca surat qul huwallahu ahad, selesai langsung at-tahiyatul mubarakatuh salah ini. Ini kan rukun dalam tasyahud akhir. Dipindah tempatnya. Biar dan dia mendatangkan di tempatnya. Kalau tidak mendatangkan di tempatnya enggak sah sholatnya. Contohnya enggak membaca Fatihah waktu berdiri, giliran rukuk Fatihahan, batal sholatnya. Yang disunahkan sujud syahwi tadi adalah waktu berdiri dia membaca Fatihah, kemudian setelah itu mengulang lagi Fatihah dibaca lagi. Sunahkan apa? Sujud sujud syahwi. Dan caranya sujud syahwi adalah sebelum salam kita melakukan sujud 2 kali. Kita melakukan sujud 2 kali. Bacaannya adalah seperti bacaan di dalam sujud dalam sholat. Ada sebagian ulama yang memilih membaca subhanalladzi. Ini subhanalladzi maha suci zat yang la yashu wala ini yanam wala yashu. Itu memang bukan, itu sesuai saja maknanya. Maknanya sesuai karena kan kita lagi lupa dan lalai. Akan tetapi tetap kalau baca itu juga sah, tapi anjuran, tapi tasbihnya seperti tasbih di dalam sujud seperti itu. Insyaallah sujud sahwi sudah selesai. Dan nanti insyaallah kita sambung dengan sujud tilawah.